driving me crazy, driving me crazy, driving me crazy, driving me crazy. I'm dead. It's driving me crazy, driving me crazy, driving me crazy, Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar tentang kewenangan dan susunan pengadilan pajak. Ya, dari kalian semua, apakah ada yang pernah mendengar atau yang tahu apa itu kewenangan pengadilan pajak? Izin menjawab, Pak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Jadi, sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh pengadilan pajak. Oleh karena itu, putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum, peradilan tata usaha negara, atau pada peradilan lainnya, kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan atau kompetensi. Ada lagi? Selanjutnya, pasal 33 ayat 2. Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya untuk mendatangkan pihak ketiga ditanggung oleh para pihak yang bersengketa yang mengusulkan didatangannya pihak ketiga tersebut. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Pak, harusnya kewenangan ini disebut paling awal tadi. Apa tuh? Jadi, dalam pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak, disebutkan pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, yaitu banding dan gugatan. Dalam hal banding, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan. Sedangkan, dalam hal gugatan, pengadilan hanya memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Keputusan lainnya yang dimaksud ini seperti pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, keputusan pencegahan, atau keputusan yang penerbitannya tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur. Oke, bagus. Boleh satu orang lagi untuk menambahkan. Saya izin, Pak. Kewenangan pengadilan pajak yang selanjutnya diatur pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Jadi pada pasal 32 disebutkan bahwa selain tugas dan wewenang pada pasal 31, pengadilan pajak juga berwenang untuk mengawasi kuasa hukum. Kuasa hukum yang dimaksud ini adalah yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak. Nah, untuk lebih lanjut, pengawasan kuasa hukum ini akan diatur dengan keputusan ketua. Terima kasih. Oke, secara keseluruhan sudah bagus. Di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan? Berdasarkan hasil pendapat teman-teman yang telah disampaikan, kewenangan pengadilan pajak itu meliputi pertama, kewenangan dalam penyelesaian sengketa pajak, yaitu berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam hal banding dan gugatan, serta kewenangan dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa pada pengadilan pajak. Oke, sepertinya kalian sudah paham semua. Kita istirahat dulu sejenak. Pada kesempatan kali ini, saya sengaja mengajak kalian untuk belajar dan mempraktikkan langsung proses hukum di pengadilan pajak. Namun, saya ingin kalian mengenal lebih dalam terlebih dahulu tentang susunan yang ada di pengadilan pajak. Materi akan disampaikan melalui layar oleh asisten dosen saya. Mohon semuanya memperhatikan. Lah, sejak kapan bapaknya punya asdos? Perasaan bapaknya ini masih jadi dosen baru. Ya aku juga nggak tahu sih, aneh aja sama udahlah.
Halo semua, mari kita membahas susunan pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak, susunan di dalam pengadilan pajak terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pimpinan, yang kedua ada hakim anggota, ketiga ada sekretaris, dan keempat ada panitera. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu lebih dalam. Pimpinan. Pimpinan di pengadilan pajak terdiri dari ketua dan maksimal 5 orang wakil ketua. Salah satu tugas ketua adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku dari wakil ketua, hakim, sekretaris, dan panitera. Pembinaan dan pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden dari para hakim yang telah diusulkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan dari ketua Mahkamah Agung. Untuk masa jabatan, pimpinan memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali lagi masa jabatan. Terdapat prosedur pengangkatan ketua, wakil ketua, dan hakim yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Untuk mengangkat ketua, wakil ketua, dan hakim, pertama kali Menteri Keuangan akan melakukan seleksi hakim secara terbuka. Selanjutnya, hasil seleksi tersebut akan dimintakan persetujuan kepada Ketua Mahkamah Agung. Setelah usulannya disetujui Ketua Mahkamah Agung, daftar nama yang telah diseleksi diserahkan kepada Presiden. Akhirnya, Presiden pun mengangkat ketua, wakil ketua, dan hakim. Setelah pengangkatan tersebut, ketua, wakil ketua, dan hakim mengucapkan sumpah menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Susunan organisasi pengadilan pajak yang kedua adalah hakim anggota. Dimulai dari hakim, ini diangkat oleh presiden dari daftar calon hakim yang diusulkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Nah, untuk masa jabatan hakim ini sama dengan pimpinan, yaitu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Setelah diangkat menjadi hakim, terdapat suatu larangan bagi hakim untuk merangkap jabatan. Nah, jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh seorang hakim antara lain, yang pertama, pelaksana putusan pengadilan pajak. Yang kedua, wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya. Yang ketiga, penasihat hukum. Yang keempat, konsultan pajak. Yang kelima, akuntan publik. Dan yang keenam adalah pengusaha. Nah, selain jabatan tersebut, terdapat jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh hakim yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Contoh jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim yang diatur di peraturan pemerintah adalah jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak boleh dirangkap oleh hakim. Selanjutnya adalah hakim ad hoc. Nah, siapa sih hakim ad hoc ini dan dalam rangka apa hakim ad hoc ini dibuat? Nah, jadi ketua akan menunjuk hakim ad hoc sebagai hakim anggota yang memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan anggota majelis lainnya dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Untuk hakim ad hoc, terdapat perbedaan syarat menjadi hakim ad hoc ini dengan menjadi hakim biasa. Perbedaan tersebut adalah hakim ad hoc tidak disyaratkan untuk berumur paling rendah 45 tahun dan tidak pula disyaratkan untuk mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan memiliki ijazah sarjana hukum atau sarjana lain. Selanjutnya adalah tata cara penunjukan hakim ad hoc. Yang pertama adalah penunjukan hakim ad hoc sebagai anggota majelis ditetapkan oleh ketua dalam suatu penetapan. Kemudian, dalam hal ketua menunjuk hakim ad hoc pada saat pemeriksaan sengketa pajak sedang dilaksanakan, hakim ad hoc akan menggantikan hakim anggota yang paling muda usianya. Nah, setelah sengketa pajak yang diperiksa ini telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, ketua akan menentukan keputusan yang berisi tentang pemberhentian hakim ad hoc. Sekretaris Pengadilan Pajak.
Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi jurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Susunan organisasi sekretariat. Organisasi sekretariat terdiri dari pertama, sekretaris, kedua, wakil sekretaris, ketiga, bagian, sebanyak-banyaknya 5 bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 subbagian. Keempat, sekretaris pengganti yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Syarat-syarat untuk menjadi sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, berjajah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sebelum memangku jabatan sekretaris, wakil sekretaris, atau sekretaris pengganti wajib diambil sumpah atau janjinya oleh ketua menurut agama atau kepercayaannya. Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas pertimbangan pimpinan Pengadilan Pajak. Pejabat lainnya di lingkungan sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas usul sekretaris serta mendapatkan pertimbangan pimpinan Pengadilan Pajak. Materi selanjutnya adalah panitera. Jadi, panitera itu memiliki tugas membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Kedua, panitera juga bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan dan menandatanganinya, serta tindakan administrasi lainnya. Pada pengadilan pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Di sini dapat kita ketahui bahwa kepaniteraan itu terdiri dari panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti. Pembinaan teknis panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sama seperti hakim, kepaniteraan tidak boleh merangkap menjadi pelaksanaan putusan pengadilan pajak, wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya, menjadi penasihat hukum, konsultan pajak, akuntan publik, dan atau pengusaha. Setiap anggota panitera diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh menteri. Sebelum memangku jabatannya, setiap anggota kepaniteraan harus bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.